perkenalkan, nama saya Dinda Putri Rameswari dengan NIM 86049987 dari UPBJJ UT Surabaya. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmian serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan kritis dalam ilmu pendidikan dengan cara mengkaji tiga aspek utama, yaitu yang pertama ada ontologi. Ontologi mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu, objek yang dipelajari, serta realitas dalam dunia pendidikan. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi mengkaji bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, metode yang digunakan, serta kebenaran ilmiahnya. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi menilai manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan, serta etika, moral, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya benar secara ilmiah, tetapi juga bermakna dan bernilai. Soal kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Pendidikan yang bermakna dan bernilai akan menghasilkan praktik pendidikan yang tidak hanya fokus pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan pemikiran kritis. Hal ini memperkuat filsafat ilmu karena mendorong refleksi terhadap tujuan pendidikan, mengembangkan pemikiran kritis terhadap teori dan praktik pendidikan, menjadi pendidik sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh atau intelektual dan moral, sehingga pendidikan menjadi ruang aktualisasi dari konsep-konsep filsafat ilmu. Soal ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analis karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui tiga pendekatan, yaitu yang pertama ontologi. Ontologi menganalisis hakikat masalah, misalnya apa itu pelajar. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi mengkaji cara memperoleh solusi atau metode pembelajaran yang tepat. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi menilai dampak dan nilai dari solusi tersebut, apakah bermanfaat dan etis. Dengan ketiga aspek ini, masalah pendidikan dapat dipahami secara menyeluruh dan tidak dangkal. Soal keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Contoh, penerapan dapat dilihat dalam kebijakan kurikulum. Penyusunan kurikulum mempertimbangkan nilai aksiologi, isi materi ontologi, dan cara penyampaian epistemologi. Yang kedua ada proses pembelajaran. Guru memilih metode pembelajaran aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologis dan bernilai perkembangan siswa. Yang ketiga ada penilaian pendidikan. Evaluasi tidak hanya mengukur kognitif tetapi juga sikap dan keterampilan sebagai bagian dari nilai pendidikan. Kesimpulan, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan sebagai dasar berpikir kritis, alat analisis, serta pembantu arah dan nilai pendidikan agar lebih bermakna, ilmiah, dan bermanfaat bagi kehidupan.